Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Kita semua masih diberi umur, kita semua masih diberi rezeki kehidupan. Jangan lupa rezeki terakhir yang Allah ambil adalah umur. Nah, mumpung umur itu masih Allah titipkan, alhamdulillah pagi ini kita bisa isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Salah satunya adalah belajar Islam. Setiap hari Senin kita bahas tafsir Al-Hikmah. Tafsir inilah yang akan kita bahas pada pagi ini. Pagi ini, sahabat percikan iman, kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Surat yang sedang kita kaji adalah surat Al-Alaq, surat ke-96. Minggu lalu sudah kita bahas 4 ayat. Minggu lalu sudah kita bahas 3 ayat. Bagi sahabat yang tidak mengikuti ayat-ayat sebelumnya, Anda bisa cek di arsip YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa cek surat yang sudah kita bahas, ayat yang sudah kita bahas. Untuk memasuki ayat berikut, saya perlu menyinggung 3 ayat yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan tentang sholat, bukan tentang saum. Justru ayat yang menyuruh kita berpikir, belajar, iqra. Dan iqra itu objeknya apapun harus kita baca. Karena di ayat ini tidak disebut iqra'il Qur'an, baca Qur'an, enggak. Ya, tapi iqra, objeknya enggak disebut. Jadi apapun bisa kita baca. Bacalah tabiat anak kita, bacalah tabiat istri suami kita, bacalah tabiat pimpinan kita, bacalah tabiat anak buah kita, teman-teman kita. Baca, semuanya baca. Bacalah masyarakat kita, bacalah bagaimana kecenderungan ekonomi kita, bacalah suasana politik keamanan kita. Objeknya sangat luas sekali. Nah, tapi ketika kita membaca, dasarnya harus Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu. Harus karena Allah. Dan ingat, Allah yang menciptakan kita min alaq, dari segumpal darah, dari sel sperma yang membuahi ovum, ya, terjadi konsepsi. Maka disitulah awal kehidupan kita ini, dari sesuatu yang sangat-sangat lemah gitu ya. Nah, dari situ iqra, baca lagi, wa rabbukal akram, kamu akan tahu Tuhanmu maha mulia. Jadi ternyata yang namanya belajar mah nggak boleh sekali, yang namanya meneliti itu nggak boleh sekali, tapi harus berulang. Dalam bahasa Inggris, research, ya. Re itu artinya berulang. Search, research, artinya apa? Iqra, iqra, iqra. Nah, karena itu kalau kita belajar, ada saat memang harus diulang-ulang. Fadzakir in nafa'ati dzikra, beri peringatan. Manusia itu diberi peringatannya harus berulang-ulang, ya. Nah, itu yang sudah kita bahas. Lalu ayat berikut, nah ini ayat pembahasan berikutnya, saudara-saudara sekalian.
Ayat 4 dan seterusnya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia dengan pena. Jadi yang namanya belajar itu harus ada alat bantu, ya. Alat yang mempermudah proses belajar. Bapak Ibu, tidak mungkin ditemukan obat kecuali ada laboratorium. Masuk ke laboratorium, diujikan itu, diujikan ini. Tidak akan ada pesawat terbang yang bisa membawa ratusan orang, ya, kecuali ada alat bantu, alat eksperimen. Jadi ternyata ilmu itu harus dibantu dengan alat. Nah, zaman dulu bil qalam, dengan pena. Nah, sekarang kan dengan media-media digital. Sekarang Bapak Ibu ngikutin saya lewat apa? Anda lewat apa? Ada yang lewat radio, baik Radio OS Bandung ataupun Radio OS Jakarta. Ada yang lewat radio streaming percikaniman.org. Ada yang lewat Instagram. Ada yang lewat YouTube. Ada yang lewat fanpage. Coba, itu sarana ilmu. Jadi ilmu itu harus ada perangkatnya, ya, perangkatnya. Jadi ilmu itu harus ditangkap, disimpan. Nah, makanya ahli hikmah mengatakan al-ilmu saydun, katanya. Ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Tangkap buruanmu, ikat buruanmu dengan tulisan. Nah, ini artinya ilmu itu harus disimpan dalam sebuah memori. Ya, begitu. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Kalau saya cuma ngomong, tapi tidak ada rekamannya. Ya udah, nguap begitu saja. Ya, tapi alhamdulillah. Sekarang teknologi makin hebat. Teknologi makin membantu. Maka materi-materi saya di sini, setahun lalu Anda bisa cek lagi. Di YouTube. Bisa cek. Coba saya ingin lihat nih surat-surat yang sudah dibahas dari tafsir Al-Hikmah apa. Anda tinggal masuk ke channel YouTube saya. Dicek. Itu kan qalam. Artinya pena. Artinya dia mengikat ilmu supaya tidak hilang. Kalau kita belajar. Nah, kalau zaman dulu memang nyatet kan. Nyatet gitu. Ya sekarang merekamnya. Intinya adalah ilmu itu harus dibantu dengan alat. Sederhananya gitu. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajari kamu dengan kalam, dengan pena. Nah, itu bahasa simbolistik, ya. Bahwa yang namanya ilmu itu harus diabadikan. Para ilmuwan hebat itu, dia nulis, dia melakukan penelitian, dia tulis. Nah, dia kirimkan ke jurnal yang bereputasi. Nah, masuk ke Scopus, Q1, Q2. Karena orang ini hebat, pinter, rajin meneliti, wah, high index-nya bisa tinggi gitu loh. Nah, itu direkam, itu diabadikan dalam sebuah database raksasa, metadata kan gitu, sehingga seluruh ilmuwan yang ada di dunia bisa berinteraksi melalui metadata ilmiah. Nah, itu isyarat saudara-saudara sekalian, memang yang namanya ilmu itu nggak bisa gitu cuma ngomong aja, ngomong gitu ya, tulis. Nah, alhamdulillah ya, saya menyisihkan waktu menulis tafsir Al-Hikmah. Supaya apa? Saya meninggal, mudah-mudahan ini tafsir masih ada
dibaca orang. Sehingga apa? Jadi jariah. Saya masih ingat ketika muda gitu, bapak saya punya tafsir Al-Azhar, karya almarhum Buya Hamka. Beliaunya sudah meninggal, tapi saya membacanya gitu. Nah, makanya ilmu itu harus terekam. Ilmu itu harus tercatat. Ilmu itu harus tersimpan, ya. Nah, zaman dulu tersimpan dalam catatan, sekarang tersimpan dalam metadata, gitu ya. Nah, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara-saudaraku tercinta, ilmu itu dari Allah. Ingat ya, ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan jadi orang sombong kalau berilmu. Karena sesungguhnya ilmu mah dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Makanya kalau kita belajar nggak ngerti-ngerti, mohon Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah kan gitu. Allahumma anfa'ni, ya Allah beri saya kemanfaatan. Bima 'allamtani, dari apa yang telah engkau ajarkan, dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa 'allimni, ajarkan kepadaku, berikan ilmu kepadaku, ma yanfa'uni, ilmu yang akan memberikan kemanfaatan untukku. Wazidni ilman, ya Allah tambahkan selalu ilmuku. Zidni ilman, zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu untukku. Nah, tapi jangan hanya sekedar berdoa, ya Allah tambahkan ilmuku, tambahkan ilmuku. Kita harus ikhtiar supaya ilmu itu nambah, yaitu belajar, yaitu iqra gitu. Nah, makanya dari ayat 1 sampai 5 ini terkait semuanya. Ayat 1 mengatakan iqra, ya. Baca. Ayat 45 allama bil qalam. Allah mengajari kamu dengan pena. Kamu belajar itu pakai alat. Ya. Rekam ilmumu, catat ilmumu, simpan ilmumu. Makanya ilmu itu sifatnya kumulatif, ya. Jadi untuk bisa menikmati teknologi yang sekarang, sahabat, masih ingat nggak di antara bapak ibu pertama kali handphone itu, ya, handphone itu ada gitu, itu segede bata, ya, beratnya itu 3 apa 4 kilo gitu. Handphone pertama kali ada. Terus antenanya panjang begitu, ya. Kita masukkan ke tas gede gitu. Berat itu 3 kilo. Handphone pertama kali ada. Begitu. Tahun 80-an. Tahun 80 saya lupa, tahun 88 apa 89, ya, gitu. 87-an gitu. Nah, terus berkembang lagi. Berkembang lagi. Berkembang lagi. Jadi yang namanya ilmu itu didapat tidak tiba-tiba. Selalu ada pembukanya. Handphone tadinya sederhana, dikembangkan lagi, sampai secanggih sekarang. Dan yang sekarang ini tidak akan berhenti. Dia akan bertumbuh lagi, akan makin canggih lagi, ya. Nah, sekarang aja kan kalau kita mau nelpon, tidak perlu kita cari, saya mau nelpon Agus, nggak usah kan. Saya cukup ngomong saja, Agus, ya, telepon, nyambung itu HP kita ke Agus, ya, gitu. Jadi kalau kita lagi nanggung, nggak mau pegang HP, ya sudah kita bilang, Agus, telepon, nah nyambung ke Agus, kan gitu, ya. Nah, maksud saya itu teknologi nggak nyampe di situ, akan berkembang terus, ya.
Sekarang kita bisa matiin lampu dari handphone, bisa nyalain HP dari handphone, gitu. Bisa menyalakan mobil, starter mobil dari handphone. Kebayang nggak sama Anda, teman-teman? Apakah itu ujung? No, bukan. Tidak, itu bukan ujung. Akan terus bertumbuh. Itulah sifat ilmu. Ilmu itu kumulatif. Ilmu itu bertumbuh, ya. Tidak diam. Nah, makanya makanya di ayat ini disebut iqra-nya 2 kali. Karena ilmu itu bertumbuh, gitu. Ya. Nah, bukan hanya bertumbuh, tapi ingat, ilmu itu milik Allah, datangnya dari Allah. Karenanya kita kudu minta, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Wazidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu Engkau ya Allah. Gitu, ya. Karena ilmu Allah itu, saudara-saudaraku tercinta, bukan hanya masalah ilmu agama. Bukan. Islam itu tidak membeda-bedakan ilmu. Nah, di sini Anda yang punya buku yang saya tulis, di halaman 141 saya jelaskan, Islam tidak berpandangan dikotomistik. Jadi Islam itu tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Dua-duanya mulia. Yang ada itu spesialisasi, gitu loh. Makanya ada ibu-ibu yang, aduh Pak Am, saya mah sedih. Punya 3 anak teh, mending gak ada gitu yang jadi ustadz. Yang satu jadi dosen. Yang satu jadi dokter, ya. Yang satu jadi pengusaha. Sedih saya teh. Saya bilang, kenapa ibu sedih? Ya kan? Das anak ibu yang jadi dosen, ya, yang jadi dosen bidang matematika, dia kan itu ilmu Allah, Bu, saya bilang. Anak ibu yang jadi dosen itu, dia mengemban amanah ilmu dan peradaban. Sama saja di hadapan Allah mah dengan yang ngajar tafsir, yang ngajar hadis, ya, yang ngajar usul fikih. Anak ibu ngajar matematika. Ya sudah, itu ilmu Allah. Kenapa harus bersedih? Gitu. Yang satu lagi dokter, Pak Am. Kan dokter itu ilmu Allah. Bahkan dokter itu bisa, kalau dosen mah berbagi ilmu kepada mahasiswa, kalau dokter mah, ya, meringankan beban-beban orang yang menderita sakit. Itu kan ilmu Allah, saya bilang. Nggak usah bersedih. Kalau yang pengusaha, anak ibu pengusaha, itu membuka lapangan kerja untuk orang lain. Dan kata Nabi, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat. Jadi sebenarnya keliru kalau anak kita kudu jadi ustadz. Kudu gitu kan. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pakar hadis, ada yang jadi pakar fikih, ada yang jadi pakar sejarah, ada yang jadi pakar matematika, fisika, kimia, biologi, dan seabreg-abreg ilmu. Silahkan. Karena Islam itu memandang semua ilmu itu milik Allah. Alladzi allamal insana malam ya'lam. Ya. Jadi Islam itu tidak mengatakan bahwa ilmu hadis lebih mulia dari ilmu ekonomi. Tidak. Coba Anda lihat misalnya di dalam surat Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang yang beriman, bila dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kalau kita dalam majelis ilmu itu harus, jangan kemudian majelis ilmu itu kita kuasai gitu ya. Berlapang-lapang, kasih orang lain juga duduk dekat kita. Wa idza qila syuzu fansyuzu. Kalau kamu disuruh berdiri, berdiri. Kalau kamu disuruh duduk, duduk. Nah, ini adab dalam ilmu, saudara-saudara sekalian. Jadi dalam ilmu itu kita kudu taat, kudu menghormati guru.
Ini anak-anakku, adik-adikku, sahabat, kalau ingin berkah ilmu, hormati guru. Sampai di Quran dikatakan, kalau guru bilang duduk, duduk. Kalau guru bilang berdiri, berdiri. Wa idza qila syuzu fansyuzu. Kata guru teh, kerjakan ya. Tugas. Minggu depan kumpulkan. Taat. Adab itu nomor 1 sebelum ilmu gitu. Jadi kalau kita ingin ilmu berkah, muliakan, hormati guru. Sekecil apapun dia mengajari kita. Makanya saya kalau bertemu dengan guru-guru saya, sekalipun dia cuma mengajarkan huruf, saya memuliakannya. Dan bentuk kemuliaan saya adalah saya selalu mencium tangannya. Orang bilang, boleh gitu mencium tangan? Ya kalau niatnya memuliakan. Orang mau setuju atau tidak, saya memuliakan guru-guru saya. Gitu. Dan saya tidak pernah bilang sama anak-anak saya, itu bekas dosen papa. Enggak. Itu pap siapa? Guru papa. Gitu. Prof Damang, saya suntangan. Gitu. Pak Damang, saya suntangan. Kenapa? Saya ingin ilmu saya berkah. Dengan cara apa? Memuliakan guru-guru saya. Al-adabu qoblal ilm. Jadilah orang beradab sebelum kamu menjadi orang berilmu. Jadilah orang beradab. Jadilah orang yang punya akhlak sebelum kamu jadi ilmuwan hebat. Jadi apa? Dalam Islam nomor 1 itu adab, baru ilmu. Nah sekarang ini kita seringkali ngajarin anak itu menjadi ilmuwan. Belajar fisika, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, belajar bahasa Arab. Digedar terus anaknya, suruh les. Lupa bagaimana mengajari adab terhadap gurunya. Itu sayang, suntangan sama ibu guru. Ayo, gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idza qilan syuzu fansyuzu. Kalau dikatakan berdiri, berdirilah. Kalau dikatakan duduk, duduklah. Itu isyarat bahwa memuliakan guru itu bagian dari keberkahan ilmu. Nah, baru setelah itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu, yang beradab dan berilmu. Catat itu. Jadi yang diangkat derajat itu bukan sekedar berilmu, tapi dia beradab. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, seringkali di sekolah itu yang ditekankan ilmu. Gimana dia jadi ilmuwan hebat, bagaimana dia jadi peneliti hebat, bagaimana dia jadi pengusaha hebat, bagaimana dia jadi orang hebat di masyarakat secara intelektual. Lupa ya. Kalau adab itulah nomor 1 sebelum ilmu. Makanya Allah berfirman, Allah angkat derajat orang yang beradab dan berilmu. Bukan hanya berilmu. Nah, ilmu apa? Disinilah saya bilang, di ayat ini tidak disebut ilmu agama. Tidak. Ya. Anda ahli di bidang akuntansi. Anda ahli di bidang sosiologi. Anda ahli di bidang komunikasi. Allah angkat derajat Anda. Tapi bukan hanya ilmu, adab. Adab keimanan. Nah, itu. Nah, makanya di buku ini saya rangkum bahwa tidak ada dikotomistik dalam ajaran Quran tentang ilmu. Tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi. Yang ada spesialisasi. Nah, ini dijelaskan di surat At-Taubah 122. Itu spesialisasi. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak perlu semuanya pergi ke medan perang. Tidak perlu semuanya pergi ke pasar. Harus ada orang-orang yang mendalami ilmu. Mendalami ilmu agama, harus ada spesialisasinya. Ada yang mendalami ilmu kesehatan, ada spesialisasinya. Jadi Islam tidak mengenal dikotomi ilmu.
Yang dikenal adalah spesialisasi ilmu. Catat ya, itu kata kunci, itu keyword. Keywordnya adalah Islam tidak mengenal dikotomi, pemisahan ilmu. Seolah-olah ilmu agama itu lebih mulia daripada ilmu fisika. No, tidak. Ilmu agama dan ilmu fisika dua-duanya dari sumber yang sama. Allamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajari manusia. Berarti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, biologi, kedokteran, zoologi, seabreg-abreg ilmu datangnya dari Allah. Seperti halnya ilmu agama datangnya pun dari Allah. Terus kenapa kita berpikir dikotomi? Nggak ada itu. Yang ada spesialisasi. Ada yang ahli di bidang peternakan. Nanti peternakan ada subnya lagi. Ada yang ahli di bidang pertanian. Pertanian ada sub-subnya lagi. Ya kan gitu. Ada yang ahli biologi. Biologi ada sub-sub ilmunya lagi. Ya. Terus itu dari siapa? Dari Allah, saudara-saudara sekalian. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian Anda berpikir anak Anda semua kudu jadi ustadz. Tidak harus. Oke, kamu sukanya apa, nak? Aku mah senangnya matematika, mah. Sok. Kamu jadi ilmuwan matematika. Ayah, aku mah senangnya dagang. Sok, kamu jadi pedagang yang hebat. Aku mah senangnya olahraga. Ya, sok. Kamu jadi olahragawan yang hebat. Kan gitu. Ayah, aku mah ingin belajar Quran. Ya, sok. Kamu belajar Al-Quran. Jadi jangan kemudian semua anak diarahkan kudu belajar Islam. Tidak harus. Ya, ada yang belajar Islam, ada yang belajar kedokteran, ada yang seabreg-abreg ilmu, saudara-saudara. Nah, itu yang saya bilang, Islam tidak mengenal dikotomisasi. Yang ada adalah spesialisasi. Tolong bedakan ya antara dikotomi dan spesialisasi. Dikotomisasi itu memilah-milah ilmu, ya. Ini lebih mulia, ini lebih rendah, ini lebih enggak ada gitu loh. Ya. Semuanya allamal insana malam ya'lam. Semuanya dari Allah yang mengajari manusia apa yang manusia tidak tahu. Apa yang manusia tidak tahu, Allah pemberinya. Nah, tapi di surat At-Taubah ayat 122, sok. Tidak semuanya kudu pergi ke medan perang, tidak semuanya kudu jadi tentara. Ya. Tidak semuanya kudu jadi dokter. Tidak semuanya kudu jadi ahli sejarah. Tidak semuanya kudu jadi ahli komunikasi. Dan tidak semuanya harus jadi ustadz. Tidak. Sok ambil spesialisasi sesuai dengan minat kita. Makanya ya kita perlu menelaah anak kita itu minatnya kemana. Kalau anak kita minatnya ke olahraga, kemudian dipaksa kudu belajar Quran, kudu hafid, ya nanti apa ya, anak yang begitu cerdas dalam olahraga ya menjadi bodoh ketika dipaksa untuk belajar Quran. Anak yang memang senang ilmu hadis dipaksa kudu kuliah kedokteran, bodoh nanti. Makanya Einstein mengatakan semua orang itu cerdas asal ditempatkan pada bidangnya. Ikan yang jago renang menjadi bodoh kalau disuruh naik ke pohon. Ya, ikan akan jenius ketika dia di air. Monyet itu akan jenius ketika memang dia naik di pohon. Monyet suruh renang, bodoh itu. Jadi sebenarnya semua orang itu cerdas. Semua orang itu jenius kalau ditempatkan pada bidangnya yang pas, gitu. Pada bidangnya yang pas. Nah, seringkali kita orang tua suka ambisi kita, bukan memahami potensi anak, bukan. Pokoknya mama pengen ya anak-anak mama semua jadi notaris supaya nerusin kantor notariat mama. Atuh budak teh dipaksa tilu teh jadi notaris. Padahal yang satu senangnya biologi ya, yang satu maunya di kedokteran, nah yang satu senangnya di bahasa, dipaksa kudu kuliah di fakultas hukum supaya jadi notaris.
maka kadang-kadang anak itu menjadi bodoh. Bukan anaknya bodoh, tetapi orang tua yang ambisius, ya, sesuai selera dia. Makanya benar kata Einstein, semua orang itu jenius kalau ditempatkan pada bidangnya. Ikan itu jenius ketika di air, tapi kemudian jadi bodoh kalau disuruh naik pohon. Monyet itu jenius ketika naik pohon, tapi monyet akan bodoh kalau disuruh renang. Nah gitu loh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang Allah firmankan, bahwa manusia itu tidak perlu mendikotomisasi ilmu, tapi manusia itu silahkan belajar spesialisasi. Punya anak senang nate ngoprek, iya mesin kan, wah dioprak-oprek. Udah sekolah kan, di SMK jurusan mesin, cerdas itu anak. Udah puguh anak teh senang na uprak-oprek mesin, ya. Disuruh ya kuliah di jurusan bahasa begitu. Anak senangnya ngoprek mesin, so kamu ke SMK jurusan mesin, gitu. Nanti ambil D3, ya D4, D3, so. Nah, bakal cerdas itu anak. Nah, jadi sebenarnya Islam itu agama yang hebat, saudara-saudara. Anda kalau baca surat Al-Alaq saja itu udah pencerahannya itu luar biasa, ya. Pencerahannya itu luar biasa. Jadi Islam sekali lagi tidak membeda-bedakan ilmu. Semua ilmu itu mulia. Semua ilmu itu mulia. Dan jangan memaksa anak kita untuk menjadi ilmuwan bidang tertentu kalau jiwa dia tidak di situ. Jiwa dia tidak di situ. Jadi gimana? Kita mas sebagai orang tua mengarahkan. Nah, mengarahkan. Oh, potensi anak ini di sini, arahkan. Oh, potensi anak ini di sini, arahkan. Jadi kita mah tugasnya membuka jalan. Nah, tapi sekali lagi kita suka egois. Kita suka pengen anak kita menjadi kita, padahal kita itu bukan dia, dia itu bukan kita. Catat, ya. Nah, jadi gimana Ustadz? Saya punya cita-cita, boleh punya cita-cita, boleh punya harapan, boleh. Tapi lihat potensi anak, cocok enggak? Nah, gitu. Makanya bagus kalau kita menggali, ya, konsul kepada psikolog. Ini potensi anak saya apa ya? Dibaca oleh psikolog nanti. Jangan oleh kita orang awam, jigana ini budak teh kudu jadi pedagang kan gitu. Ternyata setelah dianalisa, ini anak itu memang kecenderungannya jadi ilmuwan kan gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, disitulah bahwa yang namanya manusia itu butuh ilmu orang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu, ya. Jangan sok tahu gitu, ya. Nah, saudara-saudara tercinta, ayat 4 dan 5 itu bicara bahwa ilmu itu butuh perangkat, butuh media, ya. Kemudian ilmu itu datangnya dari Allah. Dan Allah tidak membeda-bedakan ilmu. Semuanya mulia karena datang dari Allah. Kita disuruh mengambil spesialisasi, ya, sesuai dengan bakat, kecenderungan, minat, kesukaan kita masing-masing. Lalu di ayat berikutnya Allah ingatkan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ini penting sekali. Kalla innal insana layatgha. Ingatlah, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika melihat dirinya itu serba lebih. Nah, hati-hati teman-teman. Ini ayat indah sekali. Setelah Allah menyuruh kita belajar menjadi orang berilmu, setelah Allah menyuruh ilmu itu harus direkam, harus disimpan, ya, harus dikembangkan, dan ilmu itu datangnya dari Allah. Kita boleh ngambil spesialisasi. Begitu kita jadi orang berilmu, begitu kita jadi orang sukses, hati-hati. Muncullah di situ kesombongan manusia. Saya dan Anda sama.
punya potensi takabur, punya potensi sombong. Kapan? Ar-ra'ahustagna, saat manusia melihat dirinya itu serba cukup. Jadi saya dan Anda sama, punya penyakit sombong saat kita berkecukupan. Saat kita harta cukup berlebih, akan muncul kesombongan kita. Saat ilmu kita berlebih, akan muncul kesombongan kita. Saat pengaruh kita berlebih, akan muncul kesombongan kita. Saat pengikut kita banyak, akan muncul kesombongan kita. Jadi manusia itu, siapapun dia, punya kecenderungan sombong. Ar-ra'ahustagna, saat dirinya merasa cukup. Kalla innal insana layatgha, ingat, manusia itu benar-benar melampaui batas. Kadang manusia itu suka nepuk dada. Saya orang berilmu, saya pengusaha hebat, ya, saya dokter hebat, itu, saya ilmuwan hebat, nah, saya pejabat. Nah, saudara-saudara, jadi ternyata Allah ngingetin manusia, wahai manusia, ketika kamu mencapai satu titik kesuksesan, hati-hati, kamu teh suka sombong, ya. Saya ingin tanya, kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu? Kenapa? Karena seluruh yang membuat pencetus kesombongan itu ada pada dia. Dia orang berilmu. Saudara-saudaraku tercinta, Fir'aun itu bukan orang bodoh, orang cerdas, ya. Lihat tuh piramid. Da orang bodoh mah boro-boro bikin piramid, itu kepikir juga enggak. Fir'aun tuh kepikir, saya ingin punya piramid, ingin punya bangunan yang master, apa yang menjadi sebuah legacy untuk saya. Nah, dikumpulkanlah, ya, orang-orang yang ahli, ada arsiteknya, ada sivilnya, nah, dikumpulkan semua, bikin piramid. Jadi Fir'aun tuh pintar. Tapi pintar saja nggak cukup, harus punya power untuk menggerakkan, ya. Power saja nggak cukup, harus punya finance, keuangan yang hebat. Fir'aun itu kaya, cerdas, punya power, punya kekuasaan. Tiga-tiganya dia punya. Apa dia bilang? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Jadi saudara-saudaraku tercinta, Fir'aun itu muncul kesombongannya ketika dia melihat nggak ada kekurangan pada diri saya. Saya berilmu, saya punya kuasa, ya, saya punya harta. Apalagi ana rabbukumul a'la. Jadilah piramid. Jadi piramid itu simbol kehebatan ilmu, simbol kehebatan kekuasaan, dan simbol kehebatan finansial. Nah, saudara-saudaraku tercinta, siapapun kita, waspada saat kita punya kelebihan. Apakah itu ketampanan, apakah itu kecantikan, apakah itu kekuatan finansial, atau Anda jadi influencer yang berpengaruh, atau Anda jadi tokoh yang berpengaruh, ya, atau Anda jadi ilmuwan yang hebat, menjadi pengusaha, pokoknya apapun. Ar-ra'ahustagna, kalla innal insana layatgha, ar-ra'ahustagna. Ingat, manusia itu suka sombong, suka melewati batas saat dia melihat dirinya berkecukupan, saat dirinya berkelebihan. Makanya Allah sangat-sangat sayang kepada orang berilmu tapi rendah hati, kepada orang yang kaya rendah hati, kepada orang yang punya kuasa rendah hati. Allah tuh sayang sama orang-orang yang rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, sesungguhnya kita tidak akan hina, saudara-saudaraku tercinta. Saat kita merendah gitu, tidak akan hina jiwa kita, diri kita nggak akan hina. Allah angkat semakin tinggi kemuliaan diri kita.
Semakin manusia merunduk di hadapan Sang Pencipta dan di hadapan manusia, Allah angkat dia. Gitu. Allah angkat. Nah, dan ketika kita tidak punya kelebihan, nggak punya ilmu, nggak punya kuasa, apalagi nggak punya harta, terus sombong, atuh boro-boro Allah, saudara-saudara, kita juga geluh, sebel liatnya itu. Jadi kalau ada orang pintar, sombong. Dosa sih dosa, tapi gini, ada orangnya pintar sih. Nah, jadi kadang ada excuse, ada saat dimana memaafkan, ya. Udah pintar, itu orang nih sombong pisan. Tapi ada orangnya beunghar, kaya. Nah, tuh orang sombong pisan, habis dia kan pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya, orang berilmu, orang yang punya pengaruh, sombong, dosa sih dosa. Tapi memang make sense lah, bisa diterima oleh akal sebenarnya. Yang arah itu udah mah bodoh, sombong. Udah mah miskin, sombong, ya. Udah mah troublemaker, bikin masalah di masyarakat, boro-boro pengaruh, malah seringkali dihinakan, sombong. Boro-boro Allah atau kita juga nggak suka kan. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ketika Allah berfirman tentang ilmu, kebayang nggak sama Anda? Karena ilmu itu sumber segala kesuksesan. Kata Nabi, kalau kamu ingin sukses dunia, pakai ilmu. Kalau kamu ingin sukses akhirat, pakai ilmu. Kalau Anda ingin jadi pengusaha sukses, pakai ilmu. Kalau Anda ingin jadi pejabat sukses, ya pakai ilmu. Apapun pakai ilmu, gitu loh. Nah, setelah Allah berfirman tentang ilmu, Allah ingatkan, kalla innal insana layatgha. Ingat, hati-hati. Manusia itu suka sombong. Ar-ra'ahu staghna. Saat dia itu merasa, aku udah banyak kelebihan, aku udah banyak kehebatan. Nah, ini pelajaran untuk kita. Sangat-sangat berharga, ya. Nah, itu yang bisa kita bahas pagi ini sampai dengan ayat 8. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal sesombong apapun, sehebat apapun, sungguh hanya kepada Tuhan kamu akan kembali. Nah, ini closingnya hebat sekali. Boleh Anda sombong, tapi Anda bakal mati. Anda akan mati, saya akan mati. Untuk apa kita sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kekayaan, sombong dengan penampilan? Untuk apa? Ujung-ujungnya dikuburkan. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan kamu kembali. Saudara-saudaraku tercinta, kenapa ini ayat ini turun di awal-awal ya? Coba. Makanya kalau bisa hafalkan deh surat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Karena keren sekali ya. Semua ayat itu keren. Tapi ini urutannya tuh, logikanya tuh sangat-sangat nyambung gitu. Ketika bicara ilmu diingatkan, nanti kamu bisa sombong loh gitu kan. Maka jaga kerendahan hatimu. Karena inna ila rabbika ruj'a. Pada akhirnya kepada Tuhan kamu akan kembali. Saya seringkali mengatakan, Bapak Ibu yang berharta, yuk wakaf. Ayo wakaf. Kita sedang membangun masjid di Jatinangor. Kenapa saya ajak itu? Bisi kita kategorinya sombong. Ya, so bersihkan harta kita dengan wakaf. Sekarang Anda punya aset berapa sih? Punya aset berapa? Terus berapa persen yang kita gunakan untuk berterima kasih kepada yang menitipkan aset itu? Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya keluarga, kita punya perusahaan, kita punya tabungan. Seabrek-abrek itu, berapa persen rasa syukur kita untuk menggunakan apa yang Allah titipkan? Demikian saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menolong kita dan menguatkan kita. Insya Allah besok bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.